Halo guys, ketemu lagi bersama saya Andi Lopez di channel YouTube saya Catatan Lopez, dan saat ini saya berada di... Bang. Kenapa? Kita di channel Bung Hen ini, Bang. Ya Kita di channel Bung Hen. Allah, saya kira kita ada di channel YouTube-nya saya Catatan Lopez. Bukan, Bang. Ya, jadi begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui teman-teman semua, Bang Andi Lopez ini mungkin teman-teman sudah tidak awam sama Bang Andi Lopez, sudah sering lihat di mana-mana kan. Tapi ini jujur saja ini undangan yang ke-13 sebenarnya ini. Padahal saya sudah minta dari awal-awal ya. Saya sudah minta dari awal-awal sejak podcast ini ada, tapi nggak pernah dikasih kesempatan. Oh, salah itu. 13 kali loh, 13 kali. Saking susahnya mengatur jadwal sama seorang Bung Andi Lopez. Enggak juga sih, wajar ya, aktivitasnya tiap hari itu harus liputan, kemudian ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, udah kayak begitu saja. Sibuk Bang Gi. Kalau dibilang sibuk, ya iya kali sibuk ya. Karena memang aktivitas saya juga pagi hari itu, padahal saya sebenarnya tetangga sama studio ini. Rumah saya di samping studio ini. Jadi pagi saya keluar itu jam 8, pulang kadang nanti jam 10 malam. Memang dari Senin sampai ke Seninnya lagi memang aktivitasnya itu sangat padat. Jadi kawan Bung Hen, Bang Andi Lopez ini kan jaraknya biar hanya lompat dari sini sampai mini studio. Dari awal berdirinya studio ini sangat susah atur waktunya. Itu sebenarnya Bang Andi, Bang Andi ini profesinya apa sih? Karena saya lihat biasanya sibuk sekali, wartawan iya, di acara-acara iya, pencarian bakat ada kita semua. Oke, kalau sehari-hari saya aktivitasnya sebenarnya saya seorang jurnalis. Saya jurnalis tulen. Jadi saya jadi jurnalis dari tahun 2003 sampai sekarang masih tetap di berkarya sebagai seorang jurnalis. Jadi itu profesi utama saya. Nah, selebihnya itu adalah cuma selingan-selingan aja. Karena saya dari dulu saya suka mencari kesibukan aja sih. Saya tidak mau, saya kayaknya gini, ada satu hari itu waktu yang kosong itu kayaknya itu rugi bagi saya. Saya harus isi dengan kegiatan apa begitu. Tapi tentunya kegiatannya kegiatan yang bisa bermanfaat, bukan cuma untuk diri saya tapi juga untuk orang lain kayak gitu. Gitu, Bang. Kalau profesi jurnalis itu sendiri, Bang, itu apa sih, kayak wartawan atau Jurnalis itu adalah wartawan. Jadi kebetulan saya juga wartawan ini sudah, kalau bilang sudah lintas media ya. Saya pernah di radio, kemudian saya pernah dicetak. Saya salah satu pendirinya koran Bau-Bau Pos. Oh, Bobo Pos. Iya, dulu lama, itu lupa tahun berapa. Tahun 2010 kalau nggak salah, atau 2019 itu buka Bau-Bau Pos sama teman-teman. Saya juga pernah kerja di kantor berita Indonesia, kantor berita Antara, itu sudah lama sekali. Kemudian buka media online kabarbuton.com, pernah siaran di radio, itu lama sekali siaran di radio. Ya pokoknya sudah lintas, jadi ada media cetak, elektronik, online juga sudah pernah. Sekarang, Bang, kita juga biasa, teman-teman juga biasa mungkin lihat di televisi kan? Itu Bang Andi kadang jadi reporter juga. Itu saya, jadi mulai tahun 2011 kan 2012 saya sudah tergabung di MNC Media. Kebetulan bos saya itu Haritano itu banyak sekali TV-nya, RCTI, Global TV, MNC TV, dan News TV. Jadi sejak tahun itu 2012 kalau nggak salah saya sudah tergabung di situ, alhamdulillah sampai sekarang. 2012, Bang ya? Sudah lumayan lama juga ini kalau kuliah sudah S2 ini. Iya sih, karena saya kalau serius sama sesuatu itu saya harus serius sih. Karena kan biasa juga banyak teman-teman saya yang pernah jadi wartawan tapi dia cuman paling cuman setahun 2 tahun, bahkan tidak ada yang setahun. Enggak, bukan kalau dikatakan musiman enggak. Mereka cepat jenuh. Cuman saya kan sebenarnya kalau mau dikatakan jenuh harusnya dari awal-awal dong. Iya. 2003 jadi wartawan sampai sekarang itu sudah sangat luar biasa. Berarti udah sekitaran 10 tahun, lama lah udah. 2003, Bang, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ya Allah, udah tua banget, udah tua sekali saya. 19 tahun nih, gila. Terus ini, Bang, kemarin kan banyak sekali artis-artis bau-bau tuh yang ikut dari ajang-ajang pencarian bakat. Itu saya lihat semua, ada beberapa artis kalau tidak salah termasuk Vildan, ada Odi sampai beberapa itu. Saya lihat di situ ada selalu kita, itu bagaimana ceritanya tuh? Nah, awalnya sih kan saya itu hari pada saat Vildan itu sebenarnya kan saya lagi kerja di radio Ozon. Iya, di Ozon itu saya kerja di situ, kebetulan pada saat itu Indosiar kerjasama dengan radio tempat saya siaran, ingin melaksanakan audisi spesial Han. Jadi audisi spesial Han itu ini sering dibuka audisi, big audition di beberapa daerah. Tapi
jarang ada di daerah-daerah terpencil yang punya bakat, jarang mereka ikut karena terkendala biaya. Itulah alasan Indosiar datang, kontaklah bos saya, Bang Alim pada saat itu, pimpinan saya, akhirnya kita dikumpul lah sama teman-teman, ya udah kita buat. Jadi kalau yang Vildan itu kebetulan kan sebenarnya Indosiar cuma butuh 10 orang untuk special hunt. Nah, pada saat itu saya carilah, karena bingung kan, ini siapa orang-orangnya kan? Betul, bau-bau ini kan. Orang-orangnya, ini Artinya, bau-bau. ini mungkin untuk nasional ajang pencarian bakat pertama kalau nggak salah. Sebelumnya sudah ada Stop Dance. Sudah ada Stop ada apa namanya, Stop, apa sih yang acara Dance Icon? Dance Icon, Itu kan ada mereka cau. Iya. Kemudian kalau yang di Vildan ini itu Dangdut Academy pada saat itu. Jadi kerjasamanya dengan Ozon. Nah, tidak lama sudah ada, kita ada kerjasama. Saya jadi dikasih waktu untuk nyari di apa namanya? Iya, saya diberi kepercayaan untuk nyari talentnya di sini. Kebetulan itu hari HUT Bau-Bau ada lomba dangdut di Pantai di Kota Mara. Kota Mara, betul. Udah saya pergi di sana lah, saya udah kayak juri. Saya bilang, ini bisa nih. Dia habis nyanyi, kamu ikut audisi ya, kamu ikut. Dapatlah 10 orang. Ada juga beberapa teman yang bawa kan. Jadi cukuplah 10 orang, namanya saya daftar. Dan ada permintaan dari Indosiar, 10 nama ini nggak boleh ada dari tempat lain. Nah, seiring berjalannya waktu, audisinya special hunt itu kan udah ditentukan. 2 hari kemudian, 2 hari lagi mau audisi, saya ditelepon pada saat sama Vildan. Vildan sampai nangis-nangis nih. Oh, Vildannya? Iya, sambil nangis-nangis Vildan. Kak, saya mau ikut audisi, tidak terlambat kah? Cuman kan itu pada saat itu saya lagi ngurus juga ini film Barakati kan. Film Barakati, iya. Saya lagi itu posisi saya dari Kendari. Dari Kendari perjalanan, tapi saya tidak gubris pertama. Karena memang saya kalau misalnya nomor baru saya jarang gubris. Saya belum tahu Vildan siapa. Nah, itu pas saya mau ada liputan lagi di Buton Selatan, hujan-hujan tiba-tiba itu Vildan nelpon. Saya lagi berteduh nih ceritanya. Dia nelpon, tidak terlambat ya, saya bilang enggak terlambat karena kan audisinya masih 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi. Sudah, dia telepon, oh begitu, kalau begitu saya datang saja. Soalnya saya jauh ini dari Morowali. Dia dari Morowali, kan keluarganya di sana kan semuanya. Berarti waktu datang audisi awalnya Vildan itu bukan dia dari Morowali, bukan Morowali, dari Morowali. Oh iya. Nah, tidak lama saya langsung ini telepon lagi. Saya telepon balik, Vildan minta maaf. Kamu sudah ditelepon sama orang Indosiar kah? Belum. Kamu terdaftar kan namamu yang di 10 orang itu? Belum pernah terdaftar sama sekali. Aduh, Vildan, ini untuk peserta audisi ini cuma 10 orang dari Indosiar. Itu pun namanya sudah ada. Ada kok di email saya, masih ada tuh nama-namanya kan. Ada di email saya. Terus, jadi gimana kak? Soalnya kita jauh kan, saya ini sama kakak dan ada beberapa teman kan. Saya bilang, saya nggak bisa janji Vildan. Tapi coba sebentar saya coba ngobrolin sama orang Indosiar. Kali aja nanti kamu dikasih waktu untuk ikut audisi. Tapi saya nggak janji ya, saya maksimalkan aja. Saya coba lobby, nah pas sorenya, saya nggak jadi pergi liputan di Buton Selatan karena pada saat itu hujan deras. Berhenti hujan, saya kembali ke radio. Kebetulan kita mau jemput orang dari Indosiar. Udah kita jemput orang dari Indosiar, kemudian kita ngecek lokasi di studio kan, audisinya di Ozon. Oh di Ozon? Di Ozon, audisinya, iya, special hunt itu. Itu Bang, waktu audisinya langsung datang orang Indosiar atau? Ada tim dari Indosiar. Jadi pada saat itu saya ngobrol lah. Habis cek lokasi, kita meeting dulu nih untuk persiapan besok kan. Sekaligus mau lihat nomor urutnya berapa gitu kan. Udah. Terus saya bilang sama orang Indosiar pada saat itu, Bang, ini kebetulan ini ada anak-anak nih mau ikut audisi. Mereka jauh dari Morowali, dari luar daerah. Mereka udah ada di sini posisinya. Indosiar nggak bisa. Wah, nggak boleh. Kan udah cukup 10. Baru luar Bobo. Di situ, iya. Bukan juga luar Bobo, udah cukup 10. Saya bilang gini aja deh Bang, nggak usah dinilai. Tapi jangan patahkan semangat anak-anak gitu. Akhirnya pada saat itu teman-teman Indosiar langsung, oke, tapi kita dahulukan dulu yang sudah terdaftar gitu. Seiring perjalanannya, malam saya bantu Vildan untuk bikin ini lagu-lagu apa gitu kan, yang mau dia, kamu udah isi formulir, kita bantu. Teman-teman di radio pada saat itu bantu untuk ngurusin. Nah, pas itu Indosiar udah boleh, saya suruh temannya, nggak lupa siapa namanya tuh, ada yang punya nomornya Vildan nggak? Soalnya di handphone saya ini sudah tidak ada nomornya, sudah tertindis-tindis kan, banyak sekali telepon nggak jelas kan, maksudnya banyak nomor yang tidak tersave pada saat itu di handphone saya kan, yang saya nggak tahu yang mana, nggak mungkin saya mau ini, rata-rata yang telepon itu yang tanyakan audisi, jadi saya bingung kan, udah akhirnya saya minta tolong temannya siapa, Alwi kah siapa, atau saya bilang kalau ada nomornya Vildan, terus datang di sini. Kebetulan si Alwi juga itu datang di radio juga mau lobby. Tapi kan kita udah terlanjur, kita udah lobby dan
Oke, berapa orang yang tambahan? Ternyata tambahan itu hari ada 8 orang yang ikut audisi nomor 18. yang boleh ikut. Iya, yang boleh. Tapi 8 orang ini nanti selesai yang 10 orang. ya. Besoknya setelah jalan audisi, saya kan siaran tuh pagi-pagi, kan ada program pagi-pagi. Vildan pun saya suruh, Vildan kamu istirahat aja di ruangan studio. Udah santai aja dulu kan, kali kamu masih lama kan, nanti sudah 10 ini baru gitu kan. Udah ceritanya kayak gitu. Nah, seiring berjalannya akhirnya Vildan ditelepon sama orang, malam kita preview gambar nih. Tapi kita sudah tahu siapa yang lolos nih. Maksudnya kita sudah ada gambaran. Talent-talentnya Soalnya sudah dari ada gambaran dari ya? yang ikut audisi itu cuman ada yang paling menonjol, itu Vildan. Tapi kan kembali lagi sama tim kreatifnya Indosiar kan. betul. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian kita dihubungi sudah ada nih Mas Andi, tapi nanti kita yang hubungi talentnya. Tapi sudah diperiksa sama Indosiar Iya, ya? Maksudnya siapa yang lolos? Udah disebut nama itu Vildan. Akhirnya Vildan ditelepon sama orang Indosiar tepat pada hari Ibu kalau nggak salah. Untuk kamu lolos untuk ikut audisi ketemu juri artis di Makassar tanpa antri lagi. Gitu ceritanya. Cerita awalnya begitu. Iya. Makanya sekarang kan banyak juga isu yang ini saya bingung sekarang ini katanya. Andi Lopez ini yang halang-halangi Vildan untuk ikut audisi? Enggak. Saya tidak menghalangi, tapi itulah sudah namanya ada SOP, ada peraturannya kan kayak gitu. Itu sekalian nih, alhamdulillah saya kesempatannya ada podcast nih, saya sekalian speak up aja. Ternyata kondisinya kayak gitu. Oke, gitu karena saya perhatikan juga itu Bang Andi. Setelah lepas audisi itu Vildan menang. Itu kan mulai banyak perdebatan netizen. Ada fansnya Vildan, maksudnya. Iya. Biasanya kan ada fans garis keras itu, ada yang pro, Saya yang kontra. saya terus terang dibully habis-habisan. Iya Dibully habis-habisan. Karena jadi waktu puncaknya itu mulai ikut dia menang. Kita kan sampai ngamen, jualan kue untuk apa? Untuk dukungan support. dia. Iya, kita bikin nonton bareng. Orang datang, kita promosinya ke kepala daerah pada saat itu almarhum Pak Tamrin. Sampai ke berapa besar. Saya nggak pernah ke Jakarta, cuman kita lebih fokus ini sama teman-teman. Ada Wenda, ada Harun, ada Stella, dan masih banyak lagi teman-teman di sini. Saya lupa siapa-siapa pada saat itu timnya. Jadi kita fokus ke daerah sini, teman-teman pejabat-pejabat pada nonton di Jakarta kita nggak peduli, karena kita fokus untuk bikin nonton bareng. Kita kumpulin semua, kita bikin lomba, hubungin Polres, Dandim pada saat itu dukungan dari mereka sangat luar biasa. Nonton bareng hadiah kulkas. Nonton bareng hadiah-hadiah, banyak udah kayak gitu. Kita buatlah kayak gitu. Alhamdulillah Vildan pulang kampung karena dia sudah lolos lah. Vildan pulang kampung udah. Makanya kenapa sering nongol saya di televisi itu pas Vildan pulang kampung sebenarnya. Vildan pulang kampung itu udah kan itu rame sekali kan. Itu pertama kali juga kita ngurusin yang kayak gini. Dan ini berhasil kalau menurut kita kan. Ketemu sama teman-teman kru dari Indosiar lah, banyak belajar dari mereka. Kita diajarin semuanya hal. Kalau mau ikut audisi itu seperti ini, apa sih yang lebih dipertimbangkan ketika orang mau ikut audisi? Banyak belajar dari mereka. Bikin acara seperti apa. Udah itu pas Vildan pulang kampung, semua orang tahu kok. Nanti bisa juga nanti kalian lihat di video di podcast ini nanti Bung En nanti tampilkan pada saat Vildan pulang kampung, ada di podcast saya kok, di vlog saya. Dan itu pada saat kita bawa penari ke Jakarta. Pada saat itu pemerintah kota mempercayakan ke saya sih, karena mungkin saya karena wartawan, jadi teman-teman dari pemerintah kota, provinsi untuk enak aksesnya mungkin lebih gampang ke saya. Jadi itu. Dan terjadi juga sih beberapa kecemburuan sosial juga sama teman-teman tim pada saat itu. Kamu ini gara-gara kamu nih. Udah kayak gitu. Biasanya kalau sudah mulai menuju kesuksesan itu puncak itu abahnya saling-salingan itu. Akhirnya mulai Vildan, kenapa saya mulai terlibat situ? Ini Vildan kita berhasil nih. Akhirnya mulailah ikut lagi adik-adik yang lain untuk Agun Pencarian Bakat. Tapi kita belum tahu kalau setelah Vildan ini pastilah Bobo udah juara. Nggak mungkin lagi nanti akan juara. Kita ada lagi beberapa lah ajang pencarian bakat, kemudian banyak lah yang saya ingat itu yang kami dampingi itu ada dari KDI, tapi mungkin juga karena pengaruh orang lebih suka programnya mungkin atau kita udah dari Vildan ini nggak mungkin lagi, itu udah kayak gitu biasa. Mulailah itu hari ada beberapa Liga Dangdut kita utus juga, kita bantu juga untuk promonya teman-teman, tapi nggak berhasil. Berhasilnya itu pas di Aco kembali, Aco Liga Dangdut. Dia masuk di 9 besar. Itu betul-betul kami kawal sampai ikut, kita bawa promo sampai di Wakatobi, keliling Buton Tengah,
kita sampai di Wanci, pokoknya udah kita keliling lah untuk promosi ke mereka, kemudian sama gubernuran, sama bupati, kepala-kepala daerah, itu komunikasinya bagus. Cuman sayang sekali pas di Aco itu ada pandemi, sempat betul, berhenti, dan ketika itu programnya berhenti 3 bulan atau 4 bulan, ada lagi orang nggak tahu. Akhirnya Aco cuma sampai di 9 besar. Kemudian nggak putus di situ, ada lagi pada saat itu WOD, Dangdut Academy. Nah, WOD Pop Academy, itu memang dia minta pertimbangan juga, saya mau ikut ini ajang ini, udah. Kalau kamu mau karir, coba kamu tes di situ. Karena kebetulan Indosiar kan banyak yang nonton sih sebenarnya kalau untuk ajang pencarian bakat kan. Udah, kita ikutlah audisi sampai lolos. Kita promo juga keliling Wakatobi, alhamdulillah WOD juara 1. Iya. Kemudian ada beberapa lagi yang kita urusin itu WOD juara 1. Oh, yang itu yang ajang pencarian bakat yang DAI Spesial Indonesia. Itu juga juara 1, alhamdulillah. Kebetulan saya ketua timnya pada saat itu. Di ACO, di WOD, kemudian di DAI Spesial Indonesia juga saya ketua timnya. Kemudian kita bantu juga yang Putri Muslimah Indonesia itu juara 1 juga. Dan sebenarnya masih ada beberapa sih, cuman mungkin karena rezeki ini masalah rezeki ya. Karena banyak juga gini sebenarnya. Ketika orang kita bantu, dia mau ngikut cara kita, kita gampang komunikasi sama orang-orang ini, adik-adik ini, dia percayakan ke kita untuk ngurusin, kita bisa bantu karena komunikasinya bagus. Tapi kalau misalnya orangnya juga misalnya kita bantu tapi dia kayak setengah hati, mungkin dia masih ngandalin. Sampai ada bahasa begini, Hen, katanya gini, tanpa Andi Lopez kita bisa kok. Sebenarnya jangan lihat dari Andi Lopeznya sih, saya bilang. Jangan lihat. Andi Lopez itu sama seperti orang-orang biasa. Cuman yang membedakannya ketika saya sama teman-teman, karena saya wartawan mungkin ya, kedekatan juga ketika kita mau cari sponsor, mencari dukungan sama pejabat-pejabat, itu lebih dekat. Nggak mungkin misalnya Hendra misalnya jadi ketua tim, pasti bingung nih, kita mau cari anggaran di mana nih? Betul. Nah, kalau saya kedekatan karena saya jadi wartawan mungkin, jadi ketika ini ada, lagian gini, kalau misalnya ada orang ikut di Jakarta, ikut pencarian bakat televisi, pasti pikiran mereka sudah Andi Lopez dah. Iya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu juga sih. Karena mungkin Bang, pengaruh itu juga, pengaruh suksesnya Vildan itu kan artinya nama besarnya Bang Andi juga mulai ini kan, mulai. Iya, sebenarnya kalau ya mungkin karena saya sering nongol ya. Sebenarnya kan ada lagi. Saya dari dulu dari zamannya Vildan saya selalu sama Bardin. Bardin itu inspirasi bagi saya. Bang Bardin ya? Iya, Bang Bardin. Saya dari dulu kalau misalnya saya salah, dia bilang, kamu salah, nggak boleh kayak gini. Kalau misalnya, jadi kami sebenarnya saya sama Bang Bardin itu kayak nggak bisa terpisahkan. Kalau misalnya kita mau mendukung sesuatu, kita nggak boleh dipisahkan. Karena ada hal yang saya tidak tahu, Bang Bardin tahu. Ada hal yang Bang Bardin tidak tahu, kembaliin lagi ke saya tahu. Atau misalnya dia nggak bisa tembus ke sini, saya bisa tembus. Saya nggak bisa tembus ke sana, dia bisa tembus kayak gitu. Misalnya kalau kita mau lagi cari-cari dukungan kayak gitu. Artinya chemistry-nya sudah dapat sama Iya, chemistry-nya. Nah, anak-anak juga ini, tim-tim yang ada di bawah ini, ketika kita ajakin, ada Andi Lopez dengan Bardin nggak? Pasti mau. Kalau misalnya ada Andi Lopez dan Bardin mau. Tapi kalau nggak, mereka nggak mau ikutan gitu. Iya. Karena pengaruh ini juga mungkin Bang di samping nama besar Vildan sama kesuksesannya Bang Andi kemarin. Iya. Adik-adik yang ikut ajang setelah Vildan itu mungkin merasa terbebani juga, atau bagaimana kita lihat kemarin. Aco, jadi gini ceritanya pas si Aco ini. Kan pasti berat itu. Jadi waktu Vildan bikin acara dia akikah anaknya di sini. Aco itu saya lihat nih anak nih Aco nih. Ini anak kayaknya ini deh. Itu siapa ya? Bang Bardin itu siapa ya? Saya dari tadi liatin. Saya kalau misalnya liatin anak misalnya body language mungkin biasa saja. Tapi ini anak kayaknya bisa. Pas dia nyanyi sekali, saya bilang, Bang, cari nih anak nih. Talent ini bisa nih. Akhirnya saya mau minta, saya kan orangnya ini juga, malasnya, saya tidak mudah akrab sama orang. Iya. Itu kekurangan saya. Tidak mudah akrab sama orang. Misalnya ada orang baru datang, mungkin saya harus 1 jam atau 2 jam untuk penyesuaian dulu nih. Iya. Biasa sampai berhari-hari. Tapi kalau misalnya saya dapat chemistry, saya langsung bisa akrab sama orang itu. Saya bukan orang tipikal, apalagi misalnya ada adik-adik kayak gitu kan. Halo Bang Andi saja, hai gitu. Tapi saya masih cari supaya saya bisa ada chemistry. Kalau misalnya sudah ada chemistry kayak gitu. Pas Aco ini mulai nih. Dia datang. Kakak Andi, saya bisa minta nomor handphonenya. Dalam hati saya gini,
iya dari tadi gue minta nomor handphone lu, gue bilang kayak gitu. Dari tadi gue mau minta nomor Ada handphone. chemistry nih. berarti, ada chemistry nih. Cuman kan, ya kali Andy Lopez mau minta kan, maksudnya Iya. saya ada gitu kan, ada perasaan sombong juga sih. Ya kali saya mau minta. Kalian lah yang datang minta gitu kan. Dia datang gini, Kak saya mau ikut audisi. Nanti Liga Dangdut gitu rencana. Oh iya, kamu ikut aja. Oh berarti Aco ini sebelum ikut audisi itu Bang Andi sudah pernah ketemu? Saya pernah ketemu sekali, tapi sampai beberapa kali juga bilang, saya ini ada podcast nih, ayo datang dong, kita ini kita collab, nanti bikin apa gitu, kita collab gitu kan. Tapi memang waktu saya juga yang setengah mati karena saya liputan, kadang udah capek, saya nggak layani orang datang. Cuman kalau misalnya saya sudah capek di kantor, saya itu lebih milih untuk saya tinggal dalam kamar. Istirahat, lihat handphone, lihat berita. Habis itu misalnya ada liputan saya jalan lagi kayak gitu. Nah si Aco ini dia modelnya kayak gini, jadi dia datang langsung minta gitu, minta nomor handphone. Dan saya mau ikut audisi. Oke, saya bilang gini, kamu ikut aja dulu audisi, kalau lolos cari saya. Udahlah pas dia lolos, udah saya bikin timnya tuh. Artinya dia ikut audisi dulu. Ikut audisi, nanti sudah selesai saya lolos. Tapi dia pas ikut audisi dia selalu kabari, Kak Andi, Konsultasi terus ini? Iya, saya ikut audisi hari ini ya, doakan. Oke, silakan selamat berjuang. Udah pas dia ikut audisi lagi, Kak saya mau ke Jakarta nih ikut audisi lagi. Oke, selamat berjuang ya. Kalau misalnya kamu sudah lolos, bilang. Jadi malamnya dia lolos. Dia habis telepon orang tuanya, dia telepon saya lah jam 2 malam, Kak jam 3 malam itu jam 3. Kan dia audisinya tengah malam. Dia bilang, Kak saya lolos. Oke, kamu pulang di bau-bau, kita ketemu. Iya. Karena saya lihat juga waktu zamannya Aco ini, sebenarnya potensinya bagus itu Bang. Cuman kena pandemi pada saat itu dia pandemi. Langsung break, habis itu muncul lagi tanpa penonton, orang kayak sudah kurang-kurang ini itu. Jadi orang tidak tahu kalau itu ada acara itu. Artinya sudah hilang dia. Itu kayak saya merasa gagal sih sebenarnya pada saat itu kan. Tapi kalau dibilang gagal 100% juga enggak. Karena memang gini loh. Ketika si pesertanya ada chemistry sama kita, dia mau rajin komunikasi sama kita. Kita juga yang ada di bau-bau misalnya, kan kita bikinnya bukan cuma di bau-bau. Kita ngajakin teman se-Sulawesi Tenggara, ada perwakilan mereka untuk jadi tim kita. Karena mereka dengan catatan mereka akan membantu nanti prosesnya kan, ketika promosi misalnya. Tapi kalau misalnya si talentnya yang di Jakarta di asrama sibuk tanpa memperhatikan kami, misalnya kita tanya itu lama jawab, itu juga yang membuat tim sebenarnya tuh kayak udah deh ngapain gitu kan. Tapi saya kan selalunya positive thinking kan. Mungkin mereka sibuk. Iya. Tunggu kalau misalnya nggak sibuk, saya pasti akan telepon mereka. Kamu jangan kayak gitu. Karena misalnya kalau misalnya kamu gitu kan susah gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah Aco, ya saya bilang itu juga suatu prestasi karena dia wakili Sulawesi Tenggara kan. Kemudian yang berturut-turut itu yang kayak itu saya bangga kan. Pas WOD juara 1 yang dari Spesial Indonesia juara 1, Putri Indonesia Muslimah juara 1. Saya sebenarnya tidak terlibat banyak, tapi setidaknya saya mencarikan jalan ke mereka. Iya. Kamu ke kemana-kemana. Kan saya bilang, kualitas yang utama. Kalau kualitas kalian bagus, orang nonton pasti akan dukung kalian. Kayak gitu. Ya. Artinya tangan dinginnya Bung Andi juga sebenarnya itu mempengaruhi juga. Tidak juga sih. Sebenarnya rezeki mereka aja. Iya. Kebetulan dapat tim yang bagus. Kayak gitu. Itu yang bikin emosi kan ada beberapa kali. Ngapain kita pakai Andy Lopez? Saya nggak peduli. Betul Bang. Lu mau pakai kami pun, tim kami pun, silakan. Nggak mau pakai juga, silakan. Terus Bang Andi kalau boleh tanya, dalam prosesnya semua ini tuh, semua ajang pencarian bakat teman-teman kemarin yang sudah berhasil, ada ndak dari Bang Andi yang merasa kayak terpukul sekali, maksudnya kendala yang berat apa dalam prosesnya dalam proses ini membantu mereka ini? Ada. Yang paling berat menurut Bang Andi? Yang terakhir, tapi saya mau minta maaf juga ya sama Yandi, Bintang Pantura. Audisinya saya bantu prosesnya. Karena pada saat itu mungkin saya ada salah mungkin atau apa juga saya terlalu keras. Saya ini kayak rasa gini loh, Hen. Ketika saya sudah berhasil beberapa kali juara 1 nih, event nasional, saya ada merasa bangga dan sombong, angkuh, riah. Jadi saya kayak gini loh, saya sudah kayak di atas angin gitu. Jadi, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gini. Mungkin ada kesalahan yang saya buat. Pada saat itu juga saya dapat teguran saya sama Allah. Saya kena jantung pada saat itu, kena COVID. Jadi saya sudah nggak ngurusin si Yandi. Dia akhirnya cuma sampai di top 12 kayak gitu di Bintang Pantura. Tapi itu pun dia pas sudah ikut terakhir di Wakatobi, itu udah kelar. Saya sudah tidak lagi gabung. Karena saya bilang saya sekarang minta maaf, saya mundur dari tim kamu.
Sebenarnya yang dari awal saya ketua timnya, saya mundur, saya pamit sama kamu, saya mau fokus sekarang sama kesehatan. Karena saat itu saya dalam waktu sebulan itu 4 kali masuk UGD, di bulan 6, bulan 7, masuk UGD, karena dokter bilang kamu harus istirahat, kamu udah terlalu capek, terlalu banyak kamu urus. Oh berarti pada saat proses membantu dia itu Iya. Bang Andi sempat kena COVID juga, Iya. sempat drop juga. Sebenarnya sih begini, Han, banyak yang tanya, ngapain sih kamu? Ngapain kamu sampai ngurusin orang gitu loh? Ngurusin orang. Ini yang menjadi pertanyaan besar orang-orang. Kamu nggak capek? Ya, betul Bang. Sekarang saya bukan lagi mau nyari nama ya. Sejak Vildan sampai dengan yang terakhir yang Putri Muslimah, Putri Muslimah juga, kemudian yang itu yang apa WOD yang juara 1-3 ini yang kami pegang pun itu kayak gini, Hen. Saya suka bilang gini, kenapa sih kamu nggak ada capek-capeknya ngurusin kayak gini? Kamu dapat apa dari mereka? Nama siapa sih yang nggak kenal Andi Lopez? Maksudnya untuk ajang-ajang pencarian bakat ya. Iya. Saya bukannya sombong, pasti orang tahu, oh Andi Lopez, Andi Lopez. Saya cuma begini ingat, saya dulu orang itu orang biasa-biasa saja, tidak apa ya, biasa-biasa saja, nggak ada prestasi. Orang bisa tahu saya di Alia itu juara berapa. Oh, Ada yang tahu, saya Bang anak Andi. Alia. Bang Andi waktu SMA-nya Alia. Saya di Alia. Orang tahu saya itu nggak ada prestasi di kampus pun saya, waduh IPK-nya hancur, bobrok, hampir tidak selesai 6 tahun 0 bulan kan kuliahnya. Di kampus Bang Andi ambil jurusan apa? Ilmu hama penyakit tumbuhan. Terus ini korelasinya sama jurnalis Ada di mana itu ini? panjang lagi. Nanti di session selanjutnya kita Iya, bahas iya, itu. iya. Nah, saya ingat begini pesan bapak dan mama saya. Kamu kalau bantu orang jangan setengah-setengah. Karena begini loh. Mungkin karena bapak basicnya dia perangkat di masjid, kemudian dia guru agama. Mama juga kalau dibilang keras sih keluarga itu keras. Mendidik. Saya tidak jarang loh kena tampar sama mama di rumah. Itu betul. Iya. Tidak jarang juga dimarahi sama bapak di rumah. Cuman pesan yang tidak kami lupakan sampai sekarang kami saudara-saudara itu, kalau kalian bantu orang jangan setengah-setengah. Bantu ikhlas orang, jangan tinggalkan orang di tengah jalan ketika kamu membantu. Karena kamu memang tidak dapat dari orang itu. Tapi insya Allah nanti rezekinya kamu dapat di tempat lain. Alhamdulillah, maksudnya ada-ada saja rezeki. Saya walaupun itu tidak sedikit loh saya tinggalin anak dan istri. Saya sudah ngurusin pekerjaan, saya ngurusin lagi yang kayak gitu-gitu. Tapi alhamdulillah dukungan dari keluarga ini sangat sangat luar biasa. Istri saya, dia tahu ketika saya nggak ada itu, dia tahu saya posisi saya di mana. Saya nggak pulang berhari-hari juga, dia tahu saya carinya saya di mana. Iya, karena pasti dengan profesinya Bang Andi sama aktivitasnya yang passionnya memang sudah di situ pasti quality time sama keluarga itu otomatis sedikit. Iya. Pokoknya apa ya? Saya cuma mau terima kasih sama mama dan bapak di rumah yang tetap support saya, saudara-saudara saya supportnya luar biasa sampai sekarang. Saya nggak akan jadi orang sih kalau misalnya nggak ada dukungan dari mereka. Saya pasti Andi Lopez yang mungkin apa bedanya saya dengan orang-orang lain. Tapi dukungan dari kedua orang tua yang selalu mensupport ketika saya sakit pun. Jadi saya mungkin agak berdosa ya sama mama dan bapak karena saya kan jarang pulang di rumah. Padahal dekat nih, cuman kan saya posisinya pergi pagi dan pulang malam itu. Jadi kadang saya langkahi rumah, tapi bapak sering kontrol kamu di mana. Sehat-sehat ya, nanti kamu lihat juga saya ya kayak gitu bapak. Cuman yang saya tidak pernah lupakan pesan dari mereka adalah tetap jaga kesehatan, jaga diri itu penting. Kemudian yang paling tidak saya lupakan adalah ketika kamu bantu orang itu jangan setengah-setengah, jangan tinggalkan orang di jalan, jangan pernah mengharapkan sesuatu dari apa yang kamu bantu. Rezeki itu akan ada saja. Mungkin kamu bantu orang, rezekinya tidak lewat orang itu, tapi rezekinya itu adalah dari orang lain. Itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Betul Bang, karena pasti orang netizen mungkin ya atau teman-teman sekalian juga pasti melihat juga, Bang Andi ini maksudnya sudah beberapa artis yang dibantu kan. Itu pasti mereka tanya apa sih yang Bang Andi dapat? Maksudnya dapat uangnya berapa sih dari situ? Bisa tanya sama mereka-mereka. Saya dapat apa? Coba tanya Vildan. Dia pernah kasih saya apa? Saya tolak. Betul. Aco. Dia pernah apa? Saya tolak. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Rezeki saya sudah bantu kalian. Saya terlibat dalam
kompetisi kalian, saya nggak pernah mengharapkan sesuatu dari kalian. Iya. Kalian ingat saya itu sudah sangat luar biasa. Kalau sekarang Bang hubungannya sama Vildan masih, istrinya masih sering kontak-kontak Vildan. Kalau misalnya ke Jakarta pasti istrinya, kamu ke rumah dong, kakak Andi ke rumah dong, gitu kan. Karena Vildan istrinya tahu perjuangan dulu pada saat, ya udah nggak usah saya cerita di sini, tapi dia tahu ketika dia lagi susah, larinya sama siapa. Kemudian si Aco juga, saya banyak dia mau ngasih saya barang, saya nggak pernah. Artinya Bang Andi ikhlas. Ikhlas, karena apa ya, kita mau bantu orang kalau kita mengharapkan sesuatu itu susah, tidak akan berhasil. Yang kita harapkan adalah dia dapat juara, tapi kalau kita mengharapkan imbalan, bukan saya banget. Gitu Bang. Iya, itu pesan dari orang tua sih. Thank you untuk bapak dan mama di rumah. Luar biasa sih, maksudnya ini juga mungkin pelajaran bagi saya, bagi teman-teman juga yang ada di rumah. Maksudnya gini loh, ketika kita ada niat sesuatu, laksanakan, kerjakan. Jangan terlalu berharap lebih, tapi maksimalkan apa yang kalian lakukan. Insya Allah nanti hasilnya juga akan maksimal kayak gitu. Iya, karena biasanya kan sekarang orang sebelum melakukan sesuatu itu saya dapat apa ini? Itu dia. Saya dapat apa ini? Itu dia. Makanya artinya sudah bukan hitung-hitungan sih. Makanya jarang yang berhasil. Ya itu ada beberapa. Kita nggak usah libatkan Andi Lopez. Saya nggak peduli. Sekarang saya sekarang saya nggak cari nama lagi. Bahkan begini, saya sampai kesal kadang kan. Sekarang kalau kalian mau ikut kompetisi apa? Mau pakai saya jadi ketua tim? Ayo sekarang kita bicara. Saya dapat apa? Tapi saya nggak setega itu juga orangnya. Iya, Ji. Kalau misalnya gini, saya mau ikut audisi. Ayo, kita dapat apa? Saya kalau mau cari nama, saya bukan lagi mau cari nama. Sekarang ngapain? Siapa yang terkenal Bang Andi? Kan juga itu, maksudnya itu sudah apa namanya? Kalau berpikiran kayak gitu, siapa yang nggak kenal? Ya, pasti orang kenal karena saya mungkin wartawan ya. Kemudian suka bantu adik-adik. Tapi saya nggak mau ada kepikiran begitu. Saya sempat berpikiran begitu sebenarnya. Saya capek. Kalau misalnya ada yang datang nanti, udah kita bicara deh. Saya dapat apa nanti setelah saya dukung kamu? Saya akan maksimal dukung kamu. Tapi tidak akan berhasil. Iya, Ji. Ketika saya begitu pasti saya sudah ada gambar, saya sudah ada feeling tidak akan berhasil kalau saya kayak gitu. Karena tujuan saya lain, bukan membantu mereka. Artinya memang harus dalam melaksanakan sesuatu itu harus betul-betul ikhlas ya. Dan rata-rata yang kami bantu itu rata-rata orang nggak mampu. Iya, Bang. Minus WOD ya. Orang tuanya, ibu dan bapaknya itu PNS. Iya. Tapi mengandalin gaji PNS untuk dia menang, tuh nggak seperti itu. Makanya butuh tim. Betul. Teamwork, tapi ada chemistry antara tim dan peserta kompetisinya kayak gitu. Betul. Terus ini Bang Andi, dari audisi-audisinya sama teman-teman yang sudah berhasil itu, kalau Bang Andi sendiri dari kacamatanya Bang Andi, ini bau-bau talent-talentnya itu bagaimana sih menurut Bang Andi? Karena saya lihat setelah dari dulu jujur saya dari dulu kayak kita masih kecil-kecil, ada artis-artis senior kan kayak Kakak Ina, Kakak Junet. Iya. Itu sebenarnya potensinya luar biasa, cuman mungkin belum kayak sekarang. Tidak mau keluar dari zona nyaman mereka. Iya, Di. Zona nyamannya adalah cuman sekretarian Kota Bobo saja. Iya. Mereka tidak berani untuk lagian gini sih, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Saat itu bukan zamannya digitalisasi. Betul. Mereka mau pergi pun jauh, nggak ada pesawat, harus naik kapal untuk pergi. Tapi sebenarnya kita harus berterima kasih sama teman-teman Dance Icon. Apa sih Stop Dance? Stop Dance. Mereka lah yang membuka jalan pertama. Buka jalan pertama untuk kompetisi-kompetisi. Akhirnya adalah Vildan dan lain-lain itu awalnya dari situ. Kenapa Bobo dipilih sebagai daerah untuk audisi? Karena Stop Dance. Betul loh. Ini kita harus berterima kasih sama teman-teman Stop Dance. Dan saya bangga, ternyata saya baru tahu Chow itu sepupu saya. Begitu Bang ya? Iya, saya nggak terlibat dalam proses dia ikut kompetisi. Tapi setelah kenal, saya malah pas dia pulang pulang kompetisi, pada saat itu pas Lebaran, bulan puasa, saya ke rumahnya. Ke rumahnya mau syuting untuk Bobo TV. Itu hari ada program, saya beli spesial Ramadan. Ada rumah terbakar, kita pergi di sana. Ketemulah sama orang tuanya. Dikenalin lah sama Kavian. Kavian itu dia anggota saya, ini kru saya di Seribu Benteng kan. Dia bilang, ini bapaknya orang Kalidupa gitu kan. Siapa namanya bapakmu? Saya sebut nama bapak. Terus mamanya Chow ini peluk saya. Dia saudaraku. Hah? Ternyata keluarga. Saudara dari mana? Dia itu kakakku. Tapi saya nggak percaya kan, langsung percaya. Nggak.
Udah saya langsung tanya ke bapak, ternyata benar. Ternyata Chow masih sepupu sekali saya dari bapak. Saya nggak tahu itu ceritanya gimana. Terus ini Bang Andi, apa kalau Bang Andi lihat sendiri potensinya adik-adik yang setelah ini di Bobo ini bagaimana sih? Potensi talent-talentnya. Masih banyak sih potensi dari Bau-Bau. Saya salut sama warga Bau-Bau sebenarnya gini. Mereka gini, apalah artinya kamu punya potensi, terus kamu cuma mau main aja di dalam Bau-Bau. Buat adik-adik gini loh, ketika kalian lihat audisi pencarian bakat, ikut aja. Jangan ragu, ikut saja. Misalnya ada yang buka audisi, rajin-rajin tuh baca internet. Lihat Instagram, lihat iklan-iklan di televisi atau ajang pencarian bakat, ketik aja di Google. Ada, coba ikut. Tapi ikutnya jangan cuma asal-asalan ikut juga. Kalian harus sudah ada persiapan untuk ikut audisi kayak gitu. Artinya dibarengi juga dengan kualitas. Kualitas anak-anak di sini, waduh ini mumpuni semuanya. Maksudnya siapa yang tahu ada Firdan, ada Waode, ada Aco dan lain-lain sebagainya. Betul. Artinya potensi Bobo ini memang dari dulu sih sampai sekarang. Cuman mungkin nanti sekarang ini baru terapa. Iya, tapi mudah-mudahan sih, begini buat adik-adik jangan pernah patah semangat. Ada saya dan Bardin pun atau nggak ada, kalian jangan pernah patah semangat. Intinya adalah ikut dulu audisi, cari jalan dulu kalian lolos. Ketika kalian lolos, udah nanti kita akan pikirkan belakangan kayak gimana. Betul. Karena kita nggak mungkin juga mau lihat adik-adik kita itu jalan di tempat. Betul. Artinya kalau ada audisi-audisi, adik-adik semua atau teman-teman hubungi Bang Andi konsultasi dulu. Tapi kalau mau sekedar nanya-nanya, misalnya gini ya. kan, Kak saya mau ikut audisi, harusnya bagaimana? Udah nanti kita jelaskan. Audisi itu yang dinilai itu begini bla 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 bla, udah nggak apa-apa. Tanya juga di jalan, bisa DM saya di Instagram atau di Facebook saya. Apa nama Facebooknya Bang Andi? Andi Lopez. Andi Lopez. Gampang orang cari. ANDHYLOPPES. Instagram, Facebook, YouTube semua ada situ. Ada semua di. Kalau mau cari saya ada kok. Nah, terus Bang Andi juga kan kemarin saya lihat aktif juga di YouTube ya di vlog. Apa Vlog ini baru lagi, vlog. Apa nama vlognya Bang Andi? Saya itu channelnya ada 2. Yang Andi Lopez itu sudah 12.100 subscriber, kemudian yang catatan Lopez itu 12.700 subscriber, kemudian yang di fanpage saya catatan Lopez juga itu sudah 17.000, sekarang hampir 18.000 followers. Luar biasa. Apa ya? Karena memang orang suka kepoin. Begitu ya. Iya, suka begini kalau misalnya ada audisi dibuka atau ada kompetisi, orang-orang pada tanya tuh, biasa banyak masuk di DM, di WhatsApp atau di inbox. Bang Andi, siapa nih nanti yang kita akan dukung nih kayak gitu. Dia Artinya, kayak sudah terstruktur sendiri kayak begitu. pokoknya kalau ada audisi semua ingatnya kepo yang di Lopez. Ditanyain tuh semuanya tuh banyak tuh. Kalau saya mau bongkar-bongkar tuh isi DM-nya mereka tanya apa yang harus siapkan. Atau kadang itu yang paling parahnya tuh, Kak, saya kirim video ya, dilihat. Ini bisa nggak kalau saya ikut audisi? Saya bilang kalau ikut audisi, ikut aja. Karena kan sekarang kan masih zamannya audisi-audisi online. Betul. Kesempatannya kalian itu besar sekali. Kayak gitu. Terus Bang Andi melihat kalau teman-teman konten kreator di Bau-Bau, kayak yang buat YouTube kan mulai banyak nih juga di Bau-Bau nih. Banyak, alhamdulillah saya. Itu perkembangannya Bang Andi lihat sendiri bagaimana? Luar biasa sih. Iya sih. Sebenarnya gini, saya tuh sampai sekarang masih nggak nyangka ya. Saya pergi di tempatnya ada yang lala, ya. Ke tempatnya ada yang lala, kemudian saya dibilang sama dia, oh ini Andi Lopez ya? Iya Bang Deng Lala, saya itu juga sebenarnya jarang nonton kontennya Bang Deng Lala. Nggak pernah. Iya. Bukan hampir tidak pernah. Saya baru juga tahu disebut sama pada saat saya ngantar Laode Master Chef Indonesia kan. Jalan-jalan ke sana. Nanti saya antarin juga Laode nanti datang di sini di podcast kamu nanti. Iya, ditunggu. Dia ada agenda ke sini sih. Nanti saya jadwalin lagi untuk dia ada di podcast kamu. Nah, jadi dia saya mau ke Deng Lala. Saya bilang Deng Lala itu siapa ya? Saya baru tahu di situ. Saya kan jarang lihat YouTube paling kalau misalnya mau ngecek berita, habis itu jarang nonton YouTube. Saya fokus ke pekerjaan sih pada saat itu pas Deng Lala. Gila ini udah 600.000 subscriber pada saat itu 500 masih 500 saya ketemu itu masih 500. Saya pergilah antar Laode pada saat itu ke sana. Terus Deng Lala bilang, "Andi Lopez ya?" Iya. Bang Andi Lopez, terima kasih ya. Saya bilang, "Terima kasih apa Bang Deng Lala? Kita belum kenal udah main terima kasih aja." Saya ikuti vlog Bang Andi Lopez itu dari awal sampai kalian merayakan 10.000 subscriber di Pulau Ular. Saya bilang, "Hah?
Serius bang? Iya. Saya baru mulai YouTube baru 300 subscriber itu ketika kamu di Pulau Ular. Jadi sebenarnya dia terinspirasi di saya. Oh begitu nih? Iya, karena setelah itu saya udah main-main buka-buka kamera. Emang kamera saya itu hasilnya juga dari YouTube. Iya, Beli kamera 20 juta itu hasilnya dari YouTube. Iya. Alat-alat yang saya gunakan itu hasilnya dari YouTube semuanya. Jadi pas saya lagi unboxing itu dia semakin terpancing akhirnya buat lihat konten, tapi dia continuity ya. Kalau saya kan kalau misalnya udah capek udah saya nggak sanggup lagi untuk bikin konten. Saya kadang syuting ini aja nih ada 20 yang sudah saya konten 20 konten yang sudah saya syuting tapi masih cari waktu untuk edit. Ya saya mungkin bikin 1 atau 2 hari lagi mau selesaikan satu konten. Banyak sekali konten-konten cuman tidak sempat ini terekspos. Ya, tapi itu dia. Perkembangan konten kreator di Kota Bogor sangat luar biasa. Ya. Artinya selain Bang Deng Lala yang Genrenya juga ada yang ke film. ya, kan ada film juga itu kemarin ada Alan toh. Kemudian ada teman-teman juga yang bikin konten konten banyak yang sudah ratusan ribu subscriber, tapi mereka tidak continuity sih. Kalau saya kenapa saya sekarang masih mempertahankan setiap saya bikin konten harus ada Andy Lopez di dalamnya. Karena yang pertama adalah saya ketika mau bikin konten atau di media sosial saya selalu bawa brand saya adalah Andy Lopez. Jadi orang harus lihat muka saya. Jarang sekali ada konten saya itu yang nggak ada muka saya. Karena saya pengennya kayak begitu, ada vlog, jalan-jalan, makan, mukbang atau apa itu, saya selalu harus ada muka saya. Saya nggak pernah beda ya kalau misalnya saya lagi bantu adik-adik ya. Kalau saya lagi bantu adik-adik, ada cuman dia saja nyanyi, tapi selebihnya harus ada saya. Karena saya pengen konten saya itu yang dilihat adalah muka saya gitu loh. artinya yang diingat brandnya ya. Iya, brandnya Andy Lopez itu. Makanya apapun pasti ada Lopez-Lopeznya kayak gitu. Iya. Terus Bang Andi ke depannya sendiri Bang Andi sendiri apa kan sibuk terus ini tuh, sibuk terus waktunya sudah sedikit quality time sama keluarga. Ke depannya apa untuk mensiasati kepadatan jadwalnya Bang Andi ini dengan keluarga, waktu untuk keluarga. Yang pertama saya harus kelarin rumah dulu ya. Sekarang kan masih sama mertua nih, tapi rumah juga ini udah sekitar 80%. Sudah 90% rumah ini. Bentar lagi mau ditinggali. Saya harus Kita tunggu rumahnya. Saya harus tempati rumah. Mungkin saya mulai mengurangi aktivitas. Saya pas divonis kena jantung sama dokter, saya itu kurangi aktivitas. Artinya nggak boleh terlalu Nggak bisa terlalu capek. Tidak boleh kayak kemarin-kemarin. Udah nggak ada lagi Andy Lopez yang dulu. Tapi tetap untuk keluarga saya sampai ini saya sampai bilang gini, ya Allah, mungkin teguran juga sih saya dikasih penyakit ya. Karena ada keluarga, nggak disia-siain mereka. Tapi saya kurang waktunya, waktu untuk keluarga. Mungkin saya sekarang harus ubah manage waktu itu, harus saya lebih perhatikan ke keluarga lagi sekarang. Kayak gitu, banyak sih. Tapi sekarang saya tetap, yang dalam hati saya itu adalah, Andy Lopez, kamu jangan berhenti berbuat baik. Itu aja. Jangan berhenti berbuat baik. Ketika orang minta tolong, kamu harus bantu. Bantu sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau misalnya kamu nggak mampu, udah kamu bilang nggak mampu. Iya. Kayak gitu. Artinya sangat menginspirasi sebenarnya. Iya, harus kayak gitu sih. Karena saya nggak tahu ya, dulu saya bukan orang berprestasi, saya orang yang biasa-biasa saja. Tapi tuh saya pengen dilihat orang itu dengan karya saya. Saya kalau misalnya mau bikin sesuatu hal yang misalnya saya mau bikin untuk cari sensasi, bisa. Tapi saya nggak mau itu. Kalau misalnya saya hidup dengan sensasi, saya kayaknya karya saya akan berhenti sejak lama. Tapi alhamdulillah sekarang masih bertahan, udah hampir 20 tahun, 23 tahun kali ya saya jadi wartawan ya. Terus ini Bang, saya perhatikan juga Bang Andi aktivitasnya kan dulu sering promo-promo kota kabupaten pariwisata atau apa. Masih sampai sekarang? Oh, masih. Masih jalan. Perbedaannya di zaman pandemi kemarin Bang itu berdampak nggak sama job-jobnya? Aduh, 2 tahun. Karena biasanya kan Bang Andi kalau aktivitas biasa banyak sekali datangkan artis. 2 tahun nggak ada apa-apanya, saya nggak ada kerjaan di kantor juga kurang, yang di Seribu Benteng kan. Berdampak sekali memang COVID kemarin Bang. Sampai bingung pada saat itu, aduh ini mau kasih gaji karyawan. Karyawan saya rumahkan. Iya sih. Sempat rumahkan, tapi alhamdulillah kemudian jalan lagi. Sekarang nih mulai dari 2021 kemarin, akhir, itu sudah mulai ada kerjaan, sampai
kemarin sudah ada kerjaan, alhamdulillah. Sudah mulai ada ini artinya Dari awal tahun sampai sekarang ini ada terus pekerjaan, alhamdulillah. Itu dia, maksudnya gini loh. Ini mungkin buah dari saya pernah bantu orang, pernah baik sama orang. Akhirnya Allah kasih ujian berat pada saat itu di pas masa pandemi. Tapi sebenarnya kalau untuk saya pribadi ada saja sih rezekinya. Kayak pas kena jantung, saya akhirnya jadi salah satu pemateri literasi digital, jadi Key Opinion Leader, itu 28 titik se-Sulawesi bawakan materi literasi digital. Webinar ya? Ya, webinar. Itu alhamdulillah itu gajinya tuh luar biasa, maksudnya akhirnya bisa bangun rumah. Ada saja lah. Allah kasih sakit, tapi Allah pasti akan kasih rezeki di tempat lain. Betul, artinya sangat menginspirasi memang ketika kita membantu orang itu memang harus betul-betul full bantu ikhlas. Ketika kamu, itu tadi, pesannya orang tua, jangan bosan untuk kamu bantu orang. Iya, betul. Jangan pernah mengharapkan imbalan dari orang, tapi harapnya itu dari atas. Itu yang saya tetap pegang teguh sampai sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga, saya masih tetap diberi, intinya saya mudah-mudahan masih dikasih. Karena saya nggak tahu, saya punya penyakit jantung, saya tidak tahu batas usia saya kapan. Namanya penyakit ini penyakit beresiko. Tiba-tiba stop aja kayak gitu, karena banyak kejadian kan. Makanya saya cuma bisa berdoa sama Allah, ya Allah, di sisa waktu umurku ini saya ingin jadi orang berguna bagi orang-orang. Betul. Kayak gitu. Terus ini Bang, menurut Bang Andi ya, promosi wisata bau-bau Benteng Keraton kita ini, itu kalau menurut saya artinya ini pandangan saya, kok kita tidak bisa terlalu up, padahal kita ini punya potensi yang sangat ini ya. Itu dia sih, sebenarnya gini, sebenarnya kan banyak orang konsen terhadap pariwisata, tapi mereka tidak tahu arahnya itu kemana. Saya kebetulan di tempat kerja saya sebenarnya kayak di Global TV, saya sering liputan-liputan pariwisata, dan itu tidak dibayar sih sebenarnya. Maksudnya ada juga sebenarnya pemerintah kota juga atau pemerintah itu punya budgeting untuk promosi sebenarnya. Tapi mereka bingung sebenarnya caranya kayak gimana. Dapatlah orang yang salah biasanya kan, keluarin budget besar padahal ada dengan budget sedikit mereka bisa mempromosikan, misalnya bisa tayang di televisi atau di media-media kayak gitu. Betul. Itu saja. Kalau untuk promosi harusnya harus genjot lagi kan. Ini kan sudah masuk nih desa wisata. Kan? Desa wisata. Benteng Keraton desa wisata nanti kalau nggak salah itu tanggal 9 nanti Sandiaga Uno mau ke sini. Mas 9 Menteri. 9 ini ya? Iya, rencana kalau bukan 8 9 dia mau ke sini, mau visitasi untuk di Benteng Keraton itu penilaian nanti. Iya. Karena Benteng Keraton ini sebenarnya aset sama potensi yang luar biasa, cuman kalau menurut saya mungkin harus dikelolanya lebih baik lagi. Pemkotnya mengelolanya harus lebih ini lagi. Iya, gitu sih. Terus Bang Andi, sebelum kita akhiri nih, dari Bang Andi sendiri pesan-pesan untuk adik-adik sama teman-teman yang ada di dunianya Bang Andi, kayak teman-teman di wartawan atau jurnalis, terus teman-teman konten kreator, kan saya lihat sekarang adik-adik di SMA berapa kali juga saya perhatikan Bang Andi bawakan materi di SMA. Nah itu saya lihat adik-adik mulai tertarik sama, saya pengen kayak Bang Andi, atau saya pengen kayak Bang Daeng Lala, atau saya pengen kayak gini. Itu gimana Bang menurut Bang? Alhamdulillah sih saya masih dipercaya. Oh saya lupa, masih ada satu, saya jadi mentor pada saat saya lagi sakit itu. Jadi adik-adik ikut lomba FLS2N seni di se-Indonesia. Itu jadi anak SMA itu ada namanya lomba FLS2N festival seni apalah begitu. Nah, kebetulan sekolahnya itu saya lagi pas kena jantung tuh pada saat itu tuh. Saya bawakan materi, mereka ikut lomba. Lombanya lomba apa itu, Bang? Film pendek. Oh, bikin film pendek. Film pendek. Saya ikut pada saat itu, saya bantu mereka, saya jadi mentor, coaching mereka. Itu lagi saya pulang, itu juga saya masih pingsan di jalan. Jatuh dari motor, pingsan. Artinya totalitas betul Bang Andi emang dia. Tapi alhamdulillah dari situ saya langsung, dia juara 1 anak-anak ini wakili Sulawesi Tenggara. Juara 1 nasional. Itu film pendek. Itu saya langsung bilang, ya Allah, di sakitku ini saya maksudnya kau kasih saya sakit gitu kan. Kamu kasih saya sakit tapi kau masih kasih kesempatan gitu loh. Mungkin gini, pesan saya sih untuk adik-adik ya. Ketika kalian punya mimpi, kejar terus mimpi kalian. Kejar terus mimpi kalian, jangan pernah kalian patah semangat. Cari jalan untuk kalian bisa menggapai mimpi-mimpi itu. Yang gini, ketika kamu punya mimpi, kejar mimpi itu. Yang salah itu adalah kamu cuman
Jadikan itu cuma milik kamu sendiri. Harusnya itu jadi milik orang lain gitu loh. Orang banyak yang bisa menikmati itu. Jangan cuma dirimu yang bisa menikmati itu. Sama seperti konten-konten kreator. Ya udah, saya sebenarnya malu kalau misalnya ngomong ngajarin mereka. Sebenarnya mereka lebih, kita kan usia saya sudah sekarang 36 ya. Mereka itu masih muda-muda rata-rata untuk bikin konten, maksudnya kreativitasnya masih sangat luar biasa. Ya udah, tetap continuity, intinya continuity. Maksudnya gini, tetap berkarya aja buat adik-adik semuanya. Ada audisi, ikut audisi. Jangan pernah kapok-kapok, misalnya, saya nggak diterima ini. Jangan, banyak kok yang tidak diterima-terima. Setelah ikut audisi, akhirnya dia lolos, kayak gitu. Artinya jangan cepat patah semangat nih. Iya, kalau misalnya juga kalian mau tertarik di dunia jurnalis, saya sampai sekarang di 2003 sampai sekarang 2022, saya masih tetap eksis jadi wartawan, gitu. Saya nggak pernah jadikan ini untuk batu loncatan saya. Tapi saya selalu bilang gini, ini adalah pekerjaan saya. Hobi dan pekerjaan saya, jadi akhirnya saya lebih semangat lagi gitu. Ayo bisa diikutin dong semuanya. Ya ini Bang Andi, buat adik-adik mungkin yang punya passion atau yang punya hobi di jurnalis, ya itu mungkin banyak bertanya-tanya, kira-kira kalau saya jadi jurnalis atau kira-kira saya jadi konten kreator, saya bisa hidup tidak? Ketimbang artinya ketimbang biasanya kebanyakan pola pikir adik-adik, bisa jadi PNS saja Den. Padahal dia punya passion sama punya potensi nih. Orang tua saya itu pengen saya jadi PNS, tapi sekarang saya nggak jadi PNS. Artinya dengan pekerjaan PNS itu bukan satu-satunya pekerjaan. Apalagi sekarang udah susah kan? Sudah susah kan? Banyak juga yang sudah jadi PNS yang mengundurkan diri. Pekerjaan itu bukan satu-satunya PNS. Pekerjaan itu bisa kamu jadi konten kreator, itu banyak loh penghasilannya. Dan Ngala itu sudah punya, waduh gila tuh. Luar biasa. Banyak yang punya itu. Saya juga endorse-nya luar biasa. Saya kadang nggak dapat AdSense, tapi endorse-nya yang luar biasa. Kalau misalnya lagi aktif, AdSense-nya dapat gitu kan. Jadi jurnalis juga, sekarang udah kerja di... Ini pencapaian terbesar saya ada di dunia televisi. Nasional lagi. Dan orang dulu kalian hari Minggu nonton apa? Doraemon apa? RCTI. Saya nggak pernah kepikiran pernah kerja di RCTI loh. Sekarang alhamdulillah tuh. Iya Bang ya. Pernah nggak kamu kepikir? Saya waktu kecil gini, lihat ada Ricu-Ricu dulu, masih ingat nggak tahun berapa ada Ricu-Ricu? Saya bilang gini, suatu saat saya akan meliput acara-acara begitu. Saya sudah kayak waktu SMP, saya memposisikan diriku saya kayak wartawan. Enak kali. Alhamdulillah saya sudah bisa reportase, udah sering muka saya nongol di televisi. Dan saya pernah juga jadi co-host di Kompas TV. Kompas TV. Iya, acara program jalan-jalannya udah pernah. Jadi maksudnya ya apalagi sekarang. Dan jangan cuma lihat Andi Lopez, kalian juga pasti bisa kayak gitu. Betul, intinya adalah kalau ada kemampuan pasti ada jalan. Betul. Jangan lupa berdoa juga Bang ya. Berdoa itu pentingnya. Dan intinya gini, gali kemampuan yang ada dalam diri kalian. Jangan jadikan itu milik kalian, tapi jadikan itu milik orang lain. Itu akan ada jalannya aja untuk itu semua. Oke. Terus Bang Andi, sebelum kita akhiri, dari Bang Andi sendiri ada cita-cita atau hal apa yang masih ingin Bang Andi, artinya yang masih pengen Bang Andi gapai dari segi pekerjaan atau keluarga misalkan? Saya tidak muluk-muluk sih, saya pengen saja untuk bahagiakan diri saya dan keluarga saya itu aja. Karena kalau kepuasan seseorang itu tidak akan diukur. Saya suka bilang, habis ini saya tidak mau lagi nih. Dulu kan habis Aco udah kelar ya kita ya. Ternyata kita harus ada lagi kedatangan lagi nih OD nih. Udah habis OD kelar ya kita nggak ngurusin lagi ya. Ada lagi Day Spesial Indonesia. Habis itu kelar nih, datang lagi satu orang nih. Juara lagi. Udah itu kayaknya terpecah. Jadi saya nggak pernah pasang standar apa yang harus dilakukan, nanti biarkanlah berjalan saja sesuai dengan waktu. Karena saya orangnya tidak mau pasang standar ke depan seperti apa, tapi saya coba untuk menjalani aja. Kalau misalnya nanti ada lagi yang datang, kita lihat aja nanti dulu. Kalau misalnya kita lihat kualitasnya, kalau misalnya kualitasnya bagus, ya udah baru kita jor-joran untuk mendukung. Kalau misalnya kita bawa juga kayak kita bawa kucing dalam karung, nggak mau seperti itu. Karena bukan lagi saatnya untuk seperti itu. Kita bawa benar-benar orang yang sudah harus berkualitas. Betul Bang Andi. Kalau dari segi pekerjaan sendiri Bang Andi, masih ada enggak kalau kayak misalkan di jurnalis Bang Andi ya? Masih ada yang ingin dicapai enggak, misalkan saya pengen ke Jakarta ini atau? Udah sering tawaran ke sana tapi saya udah pengen di sini aja. Memang pengen dibawa-bawa saja? Supaya saya bisa kerja yang lain maksudnya. Kalau saya sudah di sana, udah masuk kantor di sana, sudah tidak bisa lagi, saya pasti akan fokus sama pekerjaan itu. Kalau saya di daerah, saya masih bisa kerja yang lain.
kasihan masih ada adik-adik yang harus kita bantu. Betul. Artinya sangat luar biasa sekali buat kawan-kawan Bung Hen diskusi-diskusi kita. Saya belum ini apa nih, kopi? Silakan. Teh jahe, ada jahenya sedikit. Tapi nggak ada kopinya? Nggak ada kopinya. Oke. Ini ada Wow. Sanggara Banda juga ini. Tapi Bung Hen, saya mau terima kasih dulu nih untuk Ade Buton nih. Keren banget nih. Ade Buton ini kemarin saya jadi ingat ada acara HUT Sultra tuh. Acara HUT Sultra datanglah teman-teman dari Kendari. Kan datang jaga stand tuh, dari Raha juga jaga stand. Mereka tanya, ih kita disuruh pakai kampurui, disuruh pakai ini, disuruh beli. Di mana belinya? Ade Buton ada. Saya kepikiran, ih kayaknya Ade Buton di Facebook saya suruh cari saja Ade Buton, cari kontaknya baru. Kebetulan di vlog saya juga dia yang sponsori saya. Jadi setiap kali saya mau nge-vlog, ini Ade Buton nih. Tapi sebenarnya bagus kan bajunya, desain-desain begini, ada butonisasinya kan. Ya butonisasinya mungkin bagus juga kalau misalkan Bung Hennya juga bisa di-endorse kan. Ntar deh. Ya kan? Ya, Ade, ini atensi buat kamu ya Kak Ade ya. Ya, jangan lupa untuk cari bajunya langsung aja ke Ade Buton. Tempatnya di sektor lama. Di situ ada kok dia punya ini galerinya. Jadi kalau mau cari tuanya dari Kampurui dan apa-apa semua ada di Ade Buton. Pokoknya yang berbau buton. Buton, dia ke merchandise, kemudian Kampurui atau oleh-oleh. Tapi nggak non makanan ya, tapi yang berhubungan dengan fashion semua ada di situ. Ya, harganya murah, terjangkau. Dan pasti akan lebih bagus lagi kalau masuk di channel Bung Hen. Tapi ini ada apa nih? Nah ini juga, ini ada Alvin Bang Andi. Bang Alvin Andi, ini apa? Kalau misalkan Bang Andi mau buat celana jeans kan biasanya kalau kita dibawa bau, kita mau beli celana jeans atau celana kain kan kita beli di Lipo, terus kita harus sesuaikan lagi kita punya jahitan. Oh ini kita diukur. Di Alvin Saya Jeans mau ke sana ini, deh. Alvin Jeans ini tempatnya di depan apa? Di Lamangga ini. Oh gitu. Depannya Dua Sekawan. Siap. Nanti Bang Andi datang saja ke sana. Di sana itu ada banyak jenis kain. Wow, keren. Mau celana, mau Ah. jaket, celana chino. Pokoknya kalau mau jahit celana tinggal bilang sama desainernya, saya mau celana ini, ukuran begini, atau misalnya celana kantor kan. Mau ukuran celana begini, model kayak begini, tinggal bilang. Jadi tidak perlu lagi dipermak. Harganya murah Bang. Nanti jalan-jalan. Udah deh. Kayak Nanti Alvin kamu Jeans. antarin ya. Siap. Saya antarin kamu di Ade Buton, kamu antarin saya di sini ya. Siap. Luar biasa. Oke, thank you banget ini Bang Hen. Saya sudah diundang di sini. Akhirnya sudah terjadi. Sama-sama, Bang. Lunas ya. Ya siap. Ini akhirnya ke-13 kali ya. Tapi lunas ya. Iya. Tapi nanti akan saya undang lagi Bang Andi untuk kita bahas Boleh. yang lain-lain lagi. Ya, supaya lebih spesifik aja sih nanti. Betul. Ini kan terlalu panjang nih pembahasannya. Karena kalau kita bicara sama Bang Andi ini, kalau kita diskusi sebenarnya biar satu malam tidak selesai. Ya pengalaman dari hidup itu nggak bisa diceritakan dalam semalam. Paling cuma kita bisa ngambil garis-garis besarnya aja seperti apa. Ya. Thank you ya, sekali lagi thank you. Ya, tapi saya terima kasih nih sama Bang Andi. Sudah menyempatkan hadir di sela-sela waktu yang sibuk ini ya. Saya sumpah ini baru pulang dari Kendari. Saya baru nyampe tadi, cuman saya bilang, saya kayaknya janji Bung Hen ini ada utang ya. Dari bulan lalu ya. Pokoknya dari pertama berdiri podcast sudah 21 episode ini. Saya sampai lihat orang-orang udah pada datang di sini nih. Iya. Oke, terima kasih Bang Andi. Oke, thank you ya Bang. Ya, buat kawan-kawan Bung Hen, itu tadi diskusi kita sama Bang Andi. Kalau misalkan mau kepo-kepoin medsosnya, silakan follow. Facebook Andi Lopez, Instagram Andi Lopez, YouTube Andi Lopez, kemudian jangan lupa juga catatan Lopez. Ketik aja Lopez, LOPPS itu langsung nongol itu semua. Di Google juga sudah ada namanya Andi Lopez. Sudah ada juga di Google Bang. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bang. Oke, thank you.